Ya pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini jelang pelantikan Kabinet Merah Putih akan digelar pada pukul 10 pagi ini pemirsa, kita akan langsung menuju ke Istana Kepresidenan Jakarta pemirsa untuk melihat kondisi terkini di sana. Ya pemirsa, sejumlah calon menteri yang akan menjalani pelantikan sudah beberapa orang hadir pada pagi hari ini pemirsa. Di mana tadi ada Agus Harimurti Yudhoyono, ada Yandri Susanto, Budi Aris Setiadi, dan juga Abdul Muti sudah terlihat hadir pada pagi hari ini di halaman Istana Kepresidenan, di mana sebelumnya Prabowo ini telah memanggil lebih dari 100 nama sebagai calon menteri dan wakil menterinya pada Senin Selasa pekan lalu, dan para calon menteri dan calon wakil menteri juga telah mengikuti pembekalan pemirsa atau Hambalang Retreat disebutnya pada Kamis Jumat lalu di kediaman Prabowo di Hambalang kemarin. Dan informasinya setelah pelantikan Kabinet Merah Putih pada pukul 10 pagi ini, nantinya para menteri dan wakil menteri Prabowo ini akan mengikuti pembekalan di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, di mana pembekalan ini juga rencananya akan berlangsung pada 23 hingga 27 Oktober 2024 pemirsa. Ya, tidak hanya Agus Harimurti Yudhoyono, tadi juga sudah terlihat ada Amran Sulaiman juga sudah hadir pemirsa pada pagi hari ini. Budi Aris Setiadi, Yandri Susanto, dan ada sejumlah nama-nama baru dalam Kabinet Merah Putih dari Prabowo Gibran kali ini. Bahkan lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan dalam Kabinet Pak Jokowi, di mana Pak Jokowi ketika itu memiliki 34 menteri, namun untuk kementerian dari Kabinet Prabowo Gibran berjumlah 48 kementerian pemirsa. Sejumlah nama yang pernah juga menjadi menteri pemirsa di pemerintahan Jokowi Maruf Amin ini juga kembali menjadi menteri pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Kalau yang sempat kita lihat semalam pemirsa, para menteri itu diantaranya ada Airlangga Hartarto yang kembali menjabat sebagai Menko Bidang Perekonomian. Selanjutnya ada Pratikno yang kini berubah menjadi menjabat sebagai Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kemudian juga ada menteri lainnya, ada Agus Harimurti, Menteri ATR Kepala BPN di era Jokowi. Kemudian AHY kini ditunjuk Prabowo tadi pemirsa sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Ini meskipun kementerian baru, tadi ia juga mengatakan akan fokus dalam pembangunan infrastruktur bisa diwujudkan merata untuk Indonesia. Dan ia fokus upaya untuk mengurangi ketimpangan antara Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Dan pemirsa, kita akan simak kembali keterangan dari Budi Aris Setiadi jelang pelantikannya akan berlangsung pukul 10 pagi ini. Agar image koperasi ini tidak UMKM, kita perlu koperasi yang besar, yang solid, yang bisa mensejahterakan anggotanya. Pasti, gitu loh. Jadi koperasi ini, yang pasti kan gini, koperasi ini harus diberi branding. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi ini harus kita tingkatkan, gitu loh. Pak, modal apa sih Pak yang sekiranya Bapak kuat gini kan sebelumnya Bapak jadi Menkominfo nih di kementerian baru. Kalau modal apa nih yang Bapak yakin akan bisa menjalankan Menteri Koperasi selama 5 tahun ke depan? Modalnya adalah semangat dan optimisme bahwa ya, alhamdulillah pagi ini kita akan dilantik oleh Pak Presiden Prabowo setelah diumumkan tadi malam. Jadi insya Allah akan berlangsung pelantikannya jam 10. Jam 10? Ya. Ada sertifikat nggak nanti? Atau nggak ada ya Pak, karena kementerian baru ya? Ada. Wah, saya nggak kementerian baru, kementerian lama, Kemendes dan PDT. Nah, ada. Insya Allah sore. Sore berarti ya? Berarti menunggu wamen dulu dilantik baru? Iya, kita karena ada wamen, sebaiknya memang kita menunggu lengkap Pak Wamen hadir, menterinya juga hadir gitu. Ada info soal sidang kabinet pertama Pak? Kapan? Kalau infonya insya Allah besok
lusa katanya insya Allah. Tapi ya, pada prinsipnya kami kapanpun siap untuk ikut arahan Pak Presiden. Kalau dari Pak Prabowo sendiri udah ada arahan khusus belum sih Pak untuk Pak Yandri sendiri dalam memimpin kabinet nanti? Iya, yang pasti kan saya kementerian yang sangat strategis, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ya, di mana hampir 80% penduduk Indonesia itu di desa. Dan sumber-sumber pangan, sumber-sumber kehidupan kan banyak di desa. Jadi fokusnya memang harus lebih ekstra, dan itu dunia saya karena saya memang orang desa gitu loh. Jadi alhamdulillah chemistry-nya insya Allah nyambung langsung. Berarti Kementerian Desa itu nanti apakah juga nanti akan melanjutkan alokasi dana desa yang Oh itu iya, kan itu kan amanat undang-undang. Itu amanat undang-undang dan kalau bisa kita tingkatkan terus. Yang paling penting itu tepat sasaran ya, sehingga desa-desa bisa mandiri, bisa maju, dan sekali lagi kita bangun Indonesia dari Iya, supaya kelihatan kekompakan. ya perlu ada Iya, pendampingan iya. yang Kasih. menerus, ada semacam Iya. pembinaan, Kasih. pelatihan, kemudian kita turun ke bawah. Kan nggak boleh dikejar, kalau dipercaya kita jalankan sebagaimana adanya. Perintah Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, jalankan amanah sebaik mungkin, jaga kepercayaan terhadap jabatan yang diberikan, lakukan tugas untuk kemaslahatan rakyat Indonesia. Pak, ini kan kemarin sudah sedikit menjalankan tugas sebagai menteri yang sama. Apa gitu berlanjutannya mungkin di Karena Kementerian Hukum dan HAM itu dipecah menjadi 3 kementerian dan kebetulan Menko-nya adalah Prof. Yusril, maka kami sudah berkomunikasi juga dengan semua menteri-menteri baru. Yang kedua, Kementerian Hukum pasti akan lebih fokus kepada 3 direktorat jenderal, yakni Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, kemudian Dirjen Perundang-undangan, kemudian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ke depan, untuk kegiatan pemberian gerasi, amnesti, abolisi, dan juga kewarganegaraan itu berada di Kementerian Hukum. Karena itu komunikasi antara Kementerian Hukum dengan Kementerian Impas dan Kementerian HAM itu akan berjalan lebih baik. Semua persiapan terkait dengan dukungan dari Kementerian Induk kami sudah lakukan, semua kantor Menko dan Menteri baru kami sudah siapkan semua di kompleks yang sama. Jadi dari awal, dan saya menginginkan, saya sampaikan kepada Sekretariat Jenderal untuk Kementerian Hukum dan HAM yang tadinya menjadi induk akan menjadi contoh bahwa proses transisi itu harus berjalan secepat mungkin. Kita akan memberikan dukungan administrasi maupun sumber daya yang kita miliki, dan bahkan kami meminta kepada menteri-menteri yang baru, terutama Menteri Impas, untuk silakan siapapun tenaga yang terbaik di Kementerian Hukum yang sekarang untuk bisa dialihkan menjadi status alih pegawai ke kementerian yang baru, kami akan berikan. Pak, ini kan pemecahan kementerian yang cukup banyak ini jadi kritik gitu karena terlalu gemuk. Kalau dari Kementerian Soal gemuk dan tidaknya pasti ada alasan tertentu dari Presiden. Tetapi yang pasti untuk Kementerian Hukum dan HAM itu kementerian yang sangat besar. Jadi kalau hanya ditangani oleh satu kementerian dan kemudian di bawahnya hanya ditangani oleh Direktorat Jenderal, itu akan sangat berat, terutama untuk Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Imigrasi. Dua Direktorat Jenderal yang dulunya bergabung itu memerlukan sebuah langkah-langkah atau lompatan, karena memang problemnya ada di sana. Dan saya yakin Pak Agus, mantan Wakapolri,
beliau punya pengalaman yang bagus, beserta juga dengan seluruh jajarannya pasti akan mengatasi kritikan-kritikan yang selama ini terjadi di kedua Direktur Jenderal tadi. Artinya akan lebih efisien? Pasti akan lebih efisien, pasti akan lebih baik dan lebih mudah untuk mengeksekusi semua program-program. Pak, nanti kan tantangan ke depannya itu kan syarat administrasi, kode kementerian dan lain-lain. Targetnya Pak, untuk 100 hari kerja kan, apakah mengurus? Kami akan pokoknya secepat mungkin tim transisi bekerja dan begitu kami serah terima, kami akan langsung memberikan semua dukungan untuk mempercepat itu. Ya. Terima kasih, Ya, terima kasih. Oh, saya belum bisa komentar ya. Saya belum tahu itu. Saya juga belum dilantik ini. Saya nunggu dilantik dulu ya. Ditetapkan. Nah, saya menunggu dilantik dulu. Dibacain sumpah dulu. Ya. Ya. Oke, gitu dulu ya. Saya belum tahu tuh. Saya jadi peserta loh sekarang. Jadi peserta pelantikan ya. Nanti keluar kita ngomong lagi ya. Oke. Iya. Iya, thank you. Pagi ini. Pagi ini juga ikutnya ya? Ya. Ya pemirsa, sejumlah nama menteri sudah hadir pada pagi hari ini pemirsa. Tadi kita lihat ada Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan juga tadi Bapak Nasaruddin Umar yang akan menjadi calon Menteri Agama, dan tadi juga sudah ada Supratman Andi Aktas selaku Menteri Hukum pemirsa. Tentu selain hukum, HAM, kemudian imigrasi dan pada pemasyarakatan, tentu juga akan melakukan koordinasi terhadap lembaga-lembaga lain yang selama ini memang terkait dengan pembangunan hukum. Dan saya kira itu yang akan menjadi fokus tugas kami, dan insya Allah kami akan laksanakan tugas itu dengan baik. Kain lapas mungkin ada belakang atau? Ya? Nanti kan operasionalnya ditangani oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, sedangkan kami itu lebih banyak merupakan koordinasi, perumusan program, penajaman, pengawasan dan lain sebagainya. Pak Yusuf berkantor di mana nanti, Pak? Sementara ini di kantor Kemenkumham di Jalan Rasuna Said. Untuk kementerian baru yang dibawa Bapak, pembagian kantornya bagaimana Pak? Teknis sih sebenarnya sudah dipersiapkan oleh Kemenkumham, oleh Pak Supratman beberapa waktu yang lalu, dan hari ini akan mulai menempati kantor yang baru di Kumham itu. Jadi kan sebenarnya Dirjen Imigrasi, Dirjen Pemasyarakatan kan ada di sana sebenarnya, dan begitu juga HAM kan ada di sana juga. Jadi cuma sementara ini akan menempati gedung di bekas Kementerian Hukum dan HAM di Rasuna Said. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih, Bro. Selamat Pak. Bersama adalah Yusril Iza Mahendra menjadi calon Menteri Koordinator Hukum dan HAM, yang tadi ada sejumlah kementerian dipecah oleh Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo, pemirsa. Di mana juga ini pepecahan dari Menko Koordinator Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan yang akan dipimpin juga oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Bidang-bidang masalah ini yang sebelumnya masuk dalam lingkup Kementerian Koordinator. Ya. Apanya? Biasa, tinggal ngelanjutin. Bapak nanti kantornya di mana ya Pak kalau Menko Pangan? Belum tahu. Nanti tanya Menseknek, ya. Juga belum tahu. Belum tahu kantornya. Belum tahu ya, nanti kalau sudah dilantik baru kita rapat, ya. Berarti kira-kira kapan tuh Pak bisa mulai aktif bekerja, kan belum ada. Setelahnya langsung dong, habis ini serah terima dulu.
Habis sudah terima, nanti rapat, minjem dulu kantornya kan? Satu hari. Gimana Pak? Pinjam kantor siapa Pak? Ya nanti siapa yang mau kasih lah. Pak menanggapi anggapan bahwa kabinetnya menjadi terlalu gemuk dengan tambahan hingga lebih dari 10. Ya Pak Presiden selalu mengatakan negara kita negara besar ya. Dan yang paling penting untuk membuat Indonesia jadi maju itu persatuan tuh nomor 1. Tentu setiap kita ada lebih ada kurang, tapi persatuan di atas segala-galanya ya. Pak, kemarin kan Mbak Zita kan sempat ke Hambalang pas pembakalan calon wakil menteri itu, tapi nanti lihat besok aja. Surprise ya, Lihat Pak, besok. Badan gitu ya. Lihat besok. Besok ya. Yuk. Besok pas Mbak Zita dilantiknya gitu. Ya lihat besok lah ya, oke ya. Makanya jangan suka suuzon bilang. Yuk. Nanti habis dilantik ya. Lagi bawa bayi bentar. Biar gaya dulu pakai peci ya. Hah? Bagaimana nih Pak persiapan jelang pelantikan nih Pak? Beberapa jam lagi berarti udah sah nih Pak jadi menteri. Ya nggak ada persiapan apa-apa, ya paling kita doa selalu bangun. Tadi kita baca doa dulu, bismillah, semoga amanah yang diberikan ini nanti bisa dijalankan dengan baik, dengan amanah, dan insya Allah membawa kebaikan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Itu aja sih ya, nggak ada persiapan apa-apa. Ada pesan khusus nggak sih Pak dari Pak Prabowo, arahan khusus untuk Bapak gitu, target atau apa, pesan khusus Pak? Pesan beliau ke saya, dia bilang, Rosan, dalam menjalankan semuanya, kalau ada segala macam pertentangan isu input, satu pikirkan, satu adalah untuk kepentingan rakyat. Kalau kamu pikirkan itu, kamu tidak pernah akan salah dan maju terus, apapun yang resikonya. Itu pesan dari beliau. Ya di investasi lah di BKPM, iya. Oke, ya terima kasih. Buka jalan. Belum tahu tuh. Ya belum tahu. Terima kasih ya teman-teman. Ajak siapa aja Pak hari ini Pak? Ngajak ibu sama anak 2. Oh saya anak 2. Ya, terima kasih. Baik, dengan amanah dan tentunya dengan kalau pesannya beliau harus satu tujuannya untuk kepentingan rakyat, cintalah rakyat, dan kamu tidak pernah akan salah kalau tujuannya seperti itu. Oke. Kenapa? Ya lagi diatur sama protokol, mungkin itu terjawab dari saya ke diri saya kali gitu ya. Tapi ada penambahan nomenklatur Pak di pos kementerian Bapak, Menteri Investasi dan Hilirisasi. Ya. Berarti ada penambahan tugas gitu juga Pak? Iya. Fokus gitu ya? Iya betul, ada penambahan hilirisasi yang dimana ini ruang lingkupnya kan sangat-sangat besar. Oleh sebab itu ini kita sudah sampaikan bahwa ini juga akan menjadi fokus utama kita dalam kita mengembangkan investasi, tetapi juga hilirisasi, sehingga nilai tambah itu ada di Indonesia, value added-nya ada di kita, dan yang paling penting bagaimana penciptaan lapangan pekerjaan disampaikan oleh beliau, sehingga itu adalah prioritas yang utama. Pesan Oke. Presiden terkait hilirisasi seperti apa Pak? Tadi kan udah. Ya, oke, makasih. Makasih ya, makasih ya. Masih jalan.
Pemirsa, tadi sejumlah nama calon menteri sudah hadir pada pagi hari ini. Seperti tadi ada Ruslan Ruslani selaku Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Kabinet Prabowo Gibran. Pemirsa, sebelumnya tadi sudah ada juga Menteri Kesehatan, ada Bapak Budi Gunadi Sadikin, dan juga ada Menteri Komunikasi Digital, kementerian baru yang akan nanti dipimpin oleh Mutia Hafid, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan ada Zulkifli Haslan, dan juga Yusri Iza Mahendra selaku Menteri Koordinator Hukum dan HAM. Pemirsa, memang dengan jumlah yang cukup banyak untuk kementerian Pak Prabowo, yaitu sebesar 48 kementerian. Ini diperkirakan karena adanya sejumlah kementerian yang dipecah, pemirsa, di era Prabowo, di mana saat pengumuman tersebut ada sejumlah struktur kementerian pada kabinet sebelumnya yang dipecah menjadi beberapa kementerian. Di antaranya, pemirsa, ada Kementerian Hukum dan HAM pada Kabinet Merah Putih. Kini di era Presiden Prabowo dipecah menjadi 3 kementerian, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ya, seperti pemirsa, menteri satu di antaranya, seperti Menteri Hukum yang dijabat oleh Supratman Adi Aktas yang tadi kita sudah lihat bersama-sama, pemirsa, sebelumnya menjabat sebagai Menkumham pada Kabinet Indonesia Maju. Menteri HAM dijabat Notarius Pigai, sedangkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dijabat Agus Andrianto. Ya, pemirsa, jelang pelantikan Kabinet Merah Putih masih akan kembali sesaat lagi dengan sejumlah calon menteri akan datang pada pagi hari ini, pemirsa. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.